wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Gustina Yuliati dari kelas 1B Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini selaku pembawa acara pada talkshow siang hari ini. Di talkshow siang hari ini, saya akan membahas tentang mengingat kembali sejarah Pancasila. Mari kita sambut bintang tamu kali ini, Aisyah dan Rofi. Kan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalan. Boleh namanya dari mana, dari prodi apa, dan asalnya dari mana. Gua ada menunjukin. Nama saya Aisyah Wadania dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1B. Saya Rofi Atun Darajat, Prodi Perbankan Syariah 1B. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang mengingat kembali sejarah Pancasila. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Rofi, apa yang Anda ketahui tentang sejarah Pancasila? Coba diceritakan secara singkat dong. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara. Di awal tahun 1945, ada tanda-tanda melemahnya kekuasaan Jepang. Kemudian pemerintah negeri Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Kemudian dibentuklah badan bernama Dokuritsujimukosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI memulai sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1945, berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato tentang arti penting filosofi Groundslack atau filosofi dasar dan Welcome Scout atau pandangan hidup bagi sebuah negara yang merdeka. Kemudian Soekarno menguraikan 5 nilai dasar filosofi tersebut, yakni kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, keadilan sosial, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian 5 nilai filosofi tersebut dinamai Soekarno sebagai Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan mengubah istilah pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tahun 1947, Departemen Penerangan Republik Indonesia mempublikasikan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dengan nama Lahirnya Pancasila. Oke, itu jawabannya yang pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Mengapa sejarah Pancasila harus dimanipulasi? Sebenarnya tidak dimanipulasi, tetapi pada masa Orde Baru berlangsung intensif yang disebut desoekarnoisasi, yaitu upaya menghapus peranan dan pemikiran Soekarno dalam perjuangan bangsanya dalam ingatan rakyat Indonesia. Salah satu bentuk proyek desoekarnoisasi itu adalah manipulasi sejarah Pancasila Orde Baru melalui ideologinya. Nugroho Noto Susanto mulai menyusun sejarah manipulasi yang menggunakan peran Soekarno sebagai penggali Pancasila. Dalam uraian Nugroho, Soekarno bukanlah penemu Pancasila. Yang mempidatokan 5 dasar itu adalah Muhammad Yamin. Soekarno hanya memberi nama Pancasila. Nugroho juga menyebut rumusan Pancasila yang otentik adalah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Oke, untuk pertanyaan kedua cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama, Mbak Aisyah. Apa akibat bila tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara. Pertama, bila negara tidak memiliki dasar negara, maka suatu negara tersebut tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup, sehingga negara tersebut lama-kelamaan bisa hancur karena negara tersebut tidak memiliki tujuan, visi, misi, dan cita-cita yang akan diwujudkan bersama. Kemudian, negara tidak memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara tersebut. Lalu, negara tersebut akan lebih rentan
terkena konflik, sehingga sulit untuk maju dan berkembang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang bijak. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan tidak bisa diubah? Karena Pancasila dalam kedudukannya di Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofi Islam, fundament filsafat, pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih kembali. Narasumber yang kedua, Mbak Syofi dan Mbak Pungki. Silahkan, Mas. Oke, boleh diperkenalkan dari siapa? Saya tahu Mbak. Mbak Pungki. Baik, perkenalkan nama saya Putri Tastiwi dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Sofiana Araya dari Prodi Perbankan Syariah dari kelas 1B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya dari Mbak Pungki. Apa saja implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara. Dalam konteks implementasinya, tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional. Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam dan disahkan sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan. Pandangan hidup yaitu Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa saja implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara. Dalam konteks implementasinya, tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional. Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, serta sebagai kausal materialis Pancasila. Dalam pengertian inilah, maka antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan, sebab Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pancasila juga dapat dijadikan dasar pergaulan warga negara. Apa maksudnya? Baik, Pancasila sebagai dasar pergaulan warga negara
Berarti bahwa kita menjadikan Pancasila sebagai tuntutan dan acuan dalam berperilaku, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bergaul, kita sebagai warga negara wajib mengamalkan butir-butir nilai yang tertuang dalam kelima sila Pancasila. Dan Pancasila juga bisa berarti sebagai sumber dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia, mulai dari tata cara menghormati perbedaan dan bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut ke orang kedua, Mbak Sofi. Masuk ke pertanyaan pertama. Seperti apa cara menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna menghadapi radikalisme di era globalisasi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara. Fenomena yang terjadi di kalangan generasi muda kita saat ini kecenderungannya mengetahui Pancasila hanya dalam bentuk hafalan dari sila pertama sampai sila kelima. Namun, pemahaman akan nilai yang tersirat dalam setiap sila-sila Pancasila menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan secara serius bagi semua pihak, khususnya penggiat Pancasila, agar bagaimana nilai-nilai Pancasila mampu terpatrit. Jika menelaah dan menghubungkan dengan setiap sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila, maka terkandung makna di antaranya, yaitu sila pertama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan keyakinan atau nilai toleransi. Sila kedua mengajak kita untuk memuliakan sesama manusia atau nilai penghormatan dan nilai persaudaraan. Sila ketiga menunjukkan pentingnya persatuan atau nilai kekeluargaan, gotong royong, dan nasionalisme. Sila keempat menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi atau nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima menyiratkan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara atau nilai equality atau persamaan untuk mendapat hak yang sama. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pancasila bukan hanya soal toleransi, tetapi juga soal kebahagiaan. Apa maksudnya? Berikan pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut. Maksud dari soal kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan dengan Pancasila bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Dan kebahagiaan itu bisa terwujud kalau problem-problem sosial seperti di atas dapat diatasi. Hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi dan nilai-nilai demokrasi terkristalisasi dengan baik pada kehidupan. Maka peran penting negara harus ikut andil di dalamnya. Negara sebagai pembuat dan pengambil kebijakan harus bersandarkan kepada kepentingan masyarakat secara utuh, bukan malah mampu digerogoti para oligarki yang tidak bertanggung jawab, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Peran Pancasila untuk memperbaiki kualitas negara. Pancasila sebagai instrumen untuk mengevaluasi regulasi atau kebijakan negara serta menciptakan indeks pembangunan Pancasila. Bukan hanya soal toleransi, tetapi hal yang mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan lainnya juga mesti diperbaiki. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Sofi dan Mbak Sofi. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.